Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali rekan-rekan mahasiswa mata kuliah PBO di video materi perkuliahan yang kedua, part yang kedua. Maksudnya seperti ini teman-teman, mohon maaf sebelumnya, di video yang pertama, di pertemuan yang kedua ini, saya merasa ada yang kurang. Artinya kurang itu yang belum saya jelaskan. Artinya nanti materi yang ingin saya jelaskan itu sebenarnya ada kaitannya terhadap tugas yang ingin saya berikan. Jadi gini guys, untuk pertemuan yang kedua ini kalian akan saya berikan tugas nanti. Nah gini aja deh, kita langsung ke ininya dulu ya, ke kuliah online dulu. Nah di sini kalian bisa mengakses kuliahonline.fti-unsera.id. Nah, nanti di situ kalian bisa memilih mata kuliah PBO semester genap. Kita lihat dulu ya, teman-teman. Coba di perkuliahannya dulu. Nah, di sini kalau daftar mata kuliah saya yang kita gunakan itu yang sekarang ada ini. Misalkan PBO A1. Pokoknya ada keterangannya kok 2020 2021 genap. Jadi jangan pilih yang ini ya, jangan pilih yang ini. Tapi setahu saya nggak ada. Nanti kalian bisa pilih semester genap 2020-2021. Dan di situ ada nama saya Rian Noval Hais. Kemudian PBO-nya pilih sesuai kelasnya. Nah, misalkan saya ambil salah satu contoh ya. Di sini ada A1, A2, B1. Saya ambil contoh A1. Nah, di A1 nanti kalian bisa lihat di assignments. Di assignments itu nanti kalian dapat informasi tentang tugasnya. Di sini tugas pertemuan kedua. Dan kita sudah masuk pertemuan kedua ya teman-teman. Nah, artinya nanti kalian akan mengumpulkannya di sini. Di sini, kumpul tugas. Nah, dan pengumpulan tugasnya hanya menggunakan link YouTube saja. Jadi nggak perlu codingan, nggak perlu projectnya, foldernya dikirim di sini, nggak usah. Di sini juga saya kasih keterangan, tuliskan link YouTube-nya saja. Jadi saya akan mengecek. Yang pertama, saya akan mengecek mahasiswa yang mengumpulkan pertama. Artinya di sini saya juga memperhatikan kecepatan kalian dalam mengumpulkan. Saya akan memilih 10 orang. 10 orang deh nggak apa-apa. 10 orang tercepat dan tertepat. Artinya 10 orang itu harus benar jawabannya. Jangan sampai 10 orang itu cepat tapi nggak ada isinya, ya sama aja. Dan akan saya lihat. Di situ nanti 10 orang itu apabila cepat dan tepat akan diberikan label hijau. Ada tandanya nanti di absen kalian bahwasanya kalian dapat label hijau. Nah, label hijau ini dikumpulkan sampai dengan pertemuan ke-7 apabila nanti terbanyak 10 orang itu. Jadi 10 orang terbanyak label hijaunya akan diberikan reward nilai auto 100 UTS sama UAS-nya. Jadi saya berikan 10 orang. Kenapa? Karena setahu saya jumlah A1 dan A2 itu banyak. Terkecuali untuk B1 ya teman-teman, buat kelas yang khusus buat kelas yang B1 nanti saya pilihnya hanya 3 orang. Karena kalau nggak salah jumlahnya 13 orang gitu ya. Jadi saya pilih 3 orang tercepat. Tercepat dan tertepat, dan itu tiap minggunya ada. Nanti minggu ini ada siapa yang dapat label hijau. Minggu depan ada lagi siapa yang dapat label hijau. Jadi yang kumpulin aja label hijau yang terbanyak 10 orang. 10 orang ya. Jadi misalkan ada yang dapatnya 5 gitu kan, banyak 10 orang, tiba-tiba ada yang 4. Nah, yang 4-nya nggak akan saya kasih nilai. Artinya yang saya berikan reward itu khusus yang 10 orang terbanyak. Nah, kebetulan di A1 yang baru masuk di sini ada Adilian Tamanoval, Fajar, Noviandi Fajar lagi ya, Muhammad Sahrul, Taufik Hidayatullah, baru 1, 2, 3, 4. Yang teman-temannya mana nih? Yang A1. Segera gabung. Kalau misalkan nanya lagi enrollment key dan sebagainya, tanya teman-teman 1, 2, 3, 4 ini ya. Tanya teman kalian berempat ini gimana cara masuknya. Bisa nanya ke teman-temannya, ke teman kalian maksudnya ya. Nah, di sini assignments, di sini ngumpulinnya ya, jadi link YouTube-nya saja. Jadi kalian bisa nanti tinggal dilihatkan saja source-nya. Misalkan contohnya seperti ini. Ini source-nya. Kemudian kalian jelaskan sedikit. Misalkan di sini ada import Java, maksudnya apa? Public class, di sini nama kelasnya. Di sini int abx ini untuk deklarasi variabel. Ini mohon dijelaskan semampu kalian saja. Kemudian sampai bawah, kemudian di run, diklik kanan di run. Nah, hasil runnya itu dijalankan. Jadi sesuai nggak sama instruksi saya? Jika sesuai, dapat label hijau. Dan itu saya ambil 10 orang tercepat.
Jadi jangan sampai nanti kalian ada yang ngumpulin ke 20 terus nanya, Pak, nomor kok saya bener tapi nggak dapat lebih hijau ya tadi, karena saya cuma ngambil 10 orang tercepat dan tertepat. Jadi ada yang pertama ngumpulin pun kalau misalkan jawabannya nggak sesuai sama saya, lah kan kok beda nih, nggak sesuai instruksi atau tidak sesuai dengan soal, maka akan saya skip. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dan saya juga akan melihat di kelas yang lain dulu ya. Itu A1, A2, kita lihat assignment. Oh, kebetulan assignmentnya belum dibuat ya teman-teman, tapi saya bisa lihat usernya. Nah, di usernya malah nggak ada sama sekali ya. Di sini nggak ada sama sekali. A2 belum ada yang daftar. Kemudian kita lihat yang B1, kelas B1 usernya juga, oh ada nih, Arya Nugroho. Jadi bisa tanya ke temannya ini bagaimana cara gabungnya ya. Nah, kemudian ini ngebahas tentang tugasnya, nanti kalian bisa kumpulkan melalui kuliah online FTI stripunsera.id. Kemudian kalau misalnya materi yang ingin saya bahas di sini sebenarnya kemarin terkait metode yang dibuat itu digabung. Digabung itu dalam artian void input ini bergabung sama void jumlah. Maka daripada itu saya ketika mau merubah posisi ini, misalkan di sininya saya mau manggil metode kurang terlebih dahulu, itu nggak bisa karena jumlahnya kemarin itu metode void jumlah itu bergabung sama inputannya. Nanti dicek aja di video part yang pertama, pasti sudah gabung. Nah, ini saya pisah ya teman-teman, bentuknya terpisah. Jadi kalau misalkan saya mau input pakai void input, kalau misalkan saya mau menjumlahkan pakai void jumlah, kalau saya mau pengurangan pakai void kurang, ada void perkalian dan void pembagian. Jadi kalau misalnya tinggal butuhnya aja, oh saya mau jumlah sama perkalian deh, pembagian nggak perlu, pembagiannya saya hapus, pengurangannya saya hapus. Kemudian misalkan di klik kanan latihan 2 ya, run file. Ini jumlah sama perkalian ya teman-teman, jumlah sama perkalian. Oh, di sini udah muncul, misalnya 10 sama 5. Nah, maka akan muncul kejumlahan sama perkalian aja. Jadi tinggal disesuaikan saja kebutuhannya. Oh, saya mau manggil metode void yang apa tadi, perkalian ya, perkalian aja gitu. Intinya seperti itu ya. Itu yang pertama. Jadi sebaiknya terpisah gitu. Kalau yang di video part pertama itu digabung, jadi sebaiknya seperti ini ya, terpisah. Jadi saya lihat tuh nih awalnya ini, kalian bisa pause videonya nanti kalau mau nyoba. Kemudian saya scroll ke bawah. Nah, kemudian di public static void main-nya, jadi main programnya. Jadi main programnya sebenarnya di bawah ya. Jadi tidak seperti layaknya algoritma yang share berurutan, misalkan pertamanya ini gitu kan, sesuai dengan outputnya. Tapi di sini program utamanya malah ada di bawah. Yang di atasnya adalah objek-objeknya atau metode-metodenya dipanggil oleh objek, dan itu mengacu kepada kelasnya. Kemudian nanti main kelasnya ada di bawahnya gitu. Nah, bedanya PBO atau berorientasi objek dengan algoritma terstruktur gitu kan, atau pemrograman terstruktur seperti itu. Kalau pemrograman terstruktur ya sifatnya terstruktur dari atas sampai bawah, dan di runningnya pun mengikuti alur. Nah, kalau misalkan PBO itu tidak. Maka daripada itu di sini ada static void main-nya ada di bawah gitu. Jadi nggak masalah. Seperti itu. Nah, itu untuk yang kemarin sebenarnya sebagai pelengkap. Satu lagi, saya kemarin sempat bilang bahwasanya mungkin switch case, if else dan sebagainya kalian bisa cari gitu kan, dan saya mengasumsi kalian sudah belajar di algoritma dan pemrograman. Di sini saya sedikit sebenarnya ngerasa khawatir kaliannya belum, artinya bukan ini ya, khawatir tidak sesuai gitu loh. Jadi dari yang algoritma pemrograman itu misalnya, jadi berpikirnya kalian pakai bahasa C khawatirnya, atau misalkan bahasa pemrograman lain bukan Java, dan saya ngerasa ada yang kurang aja gitu kalau misalkan belum disampaikan. Maka daripada itu di sini saya akan menyampaikan tentang switch case yang ada di Java itu seperti ini loh teman-teman. Jadi kita butuh import lagi Java Util. Kalau bintang ini artinya keseluruhan, jadi Util scanner dan teman-temannya pun bisa, atau kita mau ubah ke scanner pun sebenarnya nggak apa-apa ya, Java Util scanner. Nah, kemudian di sini ada public class, nama kelasnya. Di sini ada integer pilih, ini deklarasi variabel pilih dengan tipe data integer. Kemudian kalau misalkan Pak bedanya, misalkan kalau kita mau pakai in doang bisa nggak? Bisa aja sih. Misalnya int pilih gitu ya, titik koma. Memang nggak ada bedanya gitu. Bisa juga. Kemudian di situ
inputannya, artinya di sini deklarasi fungsi untuk scannernya, dan di sini variabel yang saya gunakan input. Ini variabel teman-teman, input. Nah, kemudian di sini nanti saya sengaja buat tampilan menu selamat datang. Di sini ada pilihan menu ayam, soto ayam sama sop daging ya, teman-teman. Kemudian di situ masukkan pilihan Anda, dan di situ nanti variabelnya mengacu kepada pilih. Nah, pilih itu sudah saya deklarasikan di atas, pakainya integer. Nah, kemudian nanti switch-nya seperti ini formatnya, teman-teman. Switch pilih, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, nanti case ke-1 mau apa, ditutup dengan break, itu harus. Case yang kedua apa, ditutup dengan break. Defaultnya apa? Default itu kayak misalnya kita mengisi selain dari itu. Jadi pasti tulisannya error. Dan ini harus angka. Kenapa? Karena tipe datanya integer dan harus bilangan bulat. Jangan sampai bilangan berkoma ya, teman-teman. Kalau bilangan berkoma nanti nggak bisa. Nah, contohnya seperti ini. Latihan menu ya, ini kan. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada selamat datang pilihan menu ini dari sini tampilan. Jadi sistem outprint itu berfungsi untuk tampilan teks yang ingin kita tampilkan. Di sini selamat datang pilihan menunya ada soto ayam sama sop daging. Kemudian masukkan pilihan Anda. Masukkan pilihan Anda di sini sesuai dengan ini ya, masukkan pilihan Anda. Kalau misalkan kursornya mau di samping, pakai sistem outprint. Kalau misalkan mau di bawah, pakai print ln. Artinya line new ya, atau line baru, baris baru lah di bawahnya. Dan di sini kalau misalkan kita pilih satu, akan muncul sesuai dengan switch case-nya. Satu, menu yang ada pilih adalah soto ayam. Seperti itu. Kalau misalkan mau di run lagi, dari sini kalau nggak salah rerun. Kalau misalkan dua ya contohnya, di sini akan sop daging. Bisa dilihat ya teman-teman, source-nya. Nah, sesuai case 1 akan soto ayam, case 2 dengan angka ya, akan muncul sop daging. Dan kalau nggak salah untuk string pun bisa. Kalau misalkan pilih 1 tulis SATU itu bisa juga. Formatnya nanti kalian bisa literasi lagi ya, bisa cari referensinya lagi. Kalau misalkan mau menggunakan string seperti apa itu bisa. Yang jelas di sini saya pilihnya angka menggunakan integer. Nah, kemudian tadi satu lagi ya, kalau default misalnya saya ngisinya itu 100 misalnya. Nah, akan muncul error. Error di sini berkaitan sama fungsi default yang ada di sini. Jadi gitu fungsi switch case. Dan satu lagi, ini nggak bisa dipakai menggunakan abjad A misalkan. Nah, dia pasti error karena tipe data yang dibuat di sini ada integer. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian bisa melihat lagi ini format switch case-nya. Nah, seperti ini ya, bisa di pause nanti videonya, kemudian kalian coba ketik, oh switch case ternyata seperti ini. Di situ ada pilihan. Nah, nanti kaitan tugas utamanya, bukan tugas utama, tugas hariannya, tugas pertemuan yang kedua nanti ada hubungannya sama switch case. Karena saya mau nanti kalian membuat sebuah program, kata kuncinya adalah rumus bangun ruang. Untuk soal detailnya nanti kalian bisa lihat di kuliah online ya. Itu ada nanti kok. Jadi kalian bisa akses di sana dan segera mendaftar di kuliah online. Karena ini wajib untuk tugas. Jadi segala bentuk tugas di sini fokusnya. Tapi kalau misalkan nanyain materi atau ya terkait misalkan materinya mau seperti misalkan dari sisi kalau source saya sengaja nggak ngasih ya teman-teman, mohon maaf karena kalau misalkan saya kasih filenya kalian takutnya klik kanan copy paste gitu. Jadi nggak ada apa ya bahasanya, nggak ada latihannya gitu buat ngodingnya gitu. Tapi kalau dengan melihat video ini kalian bisa pause dulu gitu kan teman-teman, coba ngetik oh switch case tuh seperti ini gitu. Kalau misalkan mau nyari dari sumber yang berbeda terserah. Kalau misalnya di Google oh, ada nih switch case-nya, terserah. Itu istilahnya usaha kalian. Tapi yang jelas saya ingin teman-teman bisa ya artinya bisa diketik ini source-nya gitu dengan manual. Jadi kalian bisa terbiasa loh, oh import Java titik atil scanner gitu kan. Kemudian public class latihan menu gitu, kemudian kurung kurawal bla 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 gitu. Itu kalian bisa sekalian latihan lah menurut saya gitu. Dan itu nanti ada hubungannya sama tugas pertemuan yang kedua. Jadi disiapkan teman-teman. Mungkin itu saja video tambahan di part yang kedua ini. Saya mau sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan mohon maaf juga mungkin videonya ini sedikit buru-buru karena saya buatnya maghrib terkait waktu sholatnya sebentar dan udah beres azan sih tadi saya dengarnya. Jadi mohon maaf
kesannya mungkin terburu-buru. Kalau misalkan ada yang kecepatan atau misalkan ada yang mungkin terlewat, bisa ditanyakan melalui WA group ya teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf, terima kasih. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.